Sekarang kita bicara mengenai pemimpin yang lokal ya. Oke. Soekarno atau Soeharto? Agak sulit itu. Boleh yang lain gak sih? Harus milih. Kan nanti orang preferensinya kan cuma 2 ini aja. Itu di luar preferensi saya sih Ya, sebenarnya. tapi nggak apa-apa, harus memilih. Harus memilih ya. Ya. Ya kalau harus memilih Soekarno lah. Soekarno. Pertanyaan ini saya sampaikan juga. Habibur Rahman atau Ali Ngabalin? Habibur Rahman. Itu sulit juga ya. Ali Ngabalin atau Abu Janda? Ngabalin lah. Ngabalin lah. Pakai lah. Setidaknya Ngabalin tuh saya pernah ketemu loh. Oke. Saya Abu pernah Janda ketemu. kan pernah ketemu dan berdebat malah. Pernah, tapi Iya, kalau oke. Ngabalin kita pernah ngobrol. Maksudnya saya juga sedikit banyak juga tahu pemikiran Ngabalin seperti apa dan segala Oke. macam. Ya masih bisa diajak ngobrol lah ya. Jokowi atau Prabowo? Sulit juga itu. Gibran aja kali ya. Sekalian hancur gitu ya. Jadi Jokowi atau Prabowo ya. Saya juga sulit sih karena apa ya? Ini memilih di antara yang terbaik atau memilih di antara yang tidak terbaik nih jadi Kan ceritanya. sederhana. Kalau ada yang baik sama baik, kita pilih yang paling baik. Ya. Kalau ada yang buruk sama buruk, paling tidak less evil ya kan. Ya, less keburukannya lebih sedikit gitu. Berarti ini kayaknya bukan less evil tapi bukan juga lebih baik ya, tapi mungkin dari segi kalau efeknya ya, efeknya harus diakui Jokowi lebih besar efeknya. Jadi Jokowi. Lebih besar efeknya ya kalau dari segi itu. Oke. Nanti saya bikin judul. Nah, boleh, enggak Terus apa-apa. pilih Jokowi. Iya, pilih Jokowi yang efeknya lebih besar gitu ya. Gibran atau Kaisang? Gimana ya? Mungkin saya bisa jawab ini kalau sudah ketemu dua-duanya ya. Oke. Tapi apa ya? Terus terang, Prof. Hah? Ketika terjadi kasus MK itu yang membuat saya akhirnya benar-benar ngobrol secara terbuka bahwa menurut saya ini sudah kelewat batas sekali. Oke. Jadi benar-benar kelewat batas. Jadi artinya kalau misalnya Enough is enough. enough is enough, karena Gibran itu termasuk salah satu orang yang saya ngomong secara terbuka, Iya. namanya langsung. Berarti Gibran itu game changer sih bagi saya sih. Oke. Karena membuat akhirnya harusnya ya semua orang sadar bahwa Indonesia itu tidak ada demokrasi sebenarnya. Oke. Indonesia tuh nggak ada demokrasi, Indonesia tuh tidak ada keadilan. Harusnya ya. Gitu. Itu kan bagi kita, tapi bagi kawan kita Kodari itu aduh katanya. Ya nggak apa-apa sih, itu hak dia juga gitu kan ya. Maka saya cuma mau ngasih tahu Sorry aja. Kodari ya, sama-sama Palembang gitu. Itu mau Palembang. Palembang juga. Oh, pantas. Palembang tapi dia kemana-mana dia, di Lampung kalau nggak salah di Palangkaraya gitu. Tapi Palembang juga dia. Ya makanya artinya kalau kita lihat efeknya yang besar ya memang harusnya jadi game changer sih. Oke, jadi Harusnya. kalau kita bicara yang lebih baik ya kan, Anies atau Ridwan Kamil? Anies atau Ridwan Kamil? Saya lebih melihat Anies ya kayaknya. Anies ya. Kalau itu agak mudah sih jawabnya. Agak mudah ya. Ridwan Kamil atau Ganjar? Saya tuh baru ke Semarang kemarin masalahnya ya. Terus akhirnya saya melihat banjir di mana-mana segala macam. Dan terus terang saya nggak setuju dengan pernyataan pornografi itu parah banget sih menurut saya. Jadi ya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Tapi saya senang ya. Beliau ini mau menjawab ini. Sama ini pertanyaan yang gampang-gampang susah tapi mudah bagi orang-orang tertentu. Rahma Sarita pernah begini nanya. Pancasila atau Al-Quran? Nah itu bukan pertanyaan itu. Itu bukan pertanyaan. Bukan apple to apple. Nggak apple to apple. Iya betul. Itu sama aja kayak nanya gini, rajin menabung atau tidak sombong gitu kan? Iya. Gitu. Dua-duanya perlu tapi beda makom. Beda genre. Artinya kalau kita bicara, jadi gini, saya sering dituduh saya menolak Pancasila. Saya balik bertanya sama orangnya, gimana caranya menolak Pancasila? Gimana caranya menolak Pancasila? Ada nggak caranya, Prof? Saya sampai sekarang berusaha untuk mencari cara menolak Pancasila dan saya belum dapat. Dan boleh nggak saya bilang pernyataan yang keras, itu orang bodoh bilang menolak Pancasila. Gimana kita menolak ketuhanan yang Maha Esa, menolak kemanusiaan, menolak persatuan, menolak kerakyatan, keadilan. Itu sama aja kayak ada orang tua ngomong gini nih, nah nanti kalau pas kamu merantau, ya kamu jangan terlalu banyak percaya orang lain. Hati-hati ketika kamu lagi ngobrol. Duit dihemat ya. Jangan lupa sholat. Terus gimana cara saya menolak nasihat bapak pada anaknya? Kan gitu kan, ya nasihat nggak mungkin yang buruk kan? Gitu maksudnya. Ya nggak ada masalah dengan Pancasila. Masalahnya ada kelakuan rezim yang kemudian
mengatasnamakan Pancasila merepresi orang kan? Atau mengatasnamakan Al-Quran demi berbuat sesuatu yang salah. Nah, gitu. itu. Jadi semuanya sama. Oke.